Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidatul Badriah dari kelas C dengan NIM 007. Di sini saya akan memberikan tutorial mencari tabel ANOVA menggunakan SPSS. Jadi yang pertama itu kita harus cari data dulu di Google. Nah, kita pertamanya itu salin di Word, habis itu pindah lagi ke Excel. Jadi selanjutnya itu kita harus mengcopy data satu persatu dari Excel ke SPSS. Sebentar ya. Kita harus copy data dari Excel ke SPSS, terus kita paste. Usahakan jangan pakai Ctrl V sama Ctrl C ya teman-teman buat SPSS. Kita harus pakai copy sama paste. Ini data yang pertama, terus kita salin lagi dari Excel untuk data yang kedua. Salin, terus kita tempelinnya di bawahnya data yang udah kita salin pertama kali ya, bukan di sampingnya. Paste. Nah, jadi datanya itu ke bawah bukan ke samping. Terus kita tinggal satu data lagi, jadi kita harus copy lagi dari Excel dipindahkan ke SPSS. Kita copy, terus kita paste lagi di bawahnya data yang di bawahnya data yang kedua. Tampilannya bakalan kayak gini ya teman-teman. Dari kalau digabungin itu bisa jadi 90 data. Terus di sampingnya ini kita kasih kayak penanda, itu di data yang pertama kita kasih tanda dengan angka 1 biar teman-teman gak ngasih tandanya satu-satu gitu kan, ketiknya 1 sampai dari 1 ke 30 gitu. Jadi kita copy datanya dulu, terus tabel di bawahnya itu kita blok sampai angka 30, soalnya ini kan data pertama, jadi kita blok sampai angka 30. Habis itu kita paste. Nah, jadi kan udah kayak satu-satu semua gitu dari angka 1 sampai 30. Terus untuk data yang kedua itu kita ditandain dengan angka nomor 2. Caranya itu sama, kita salin yang pertama, terus kita blok dari angka 32 ke 60, terus kita paste. Di data ketiga itu kita kasih tanda dengan angka 3. Caranya sama, kita copy dulu, terus kita blok sampai data ke 90. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Habis itu kita ke variabel view buat ngubah name-nya. Yang pertama itu kita ubah COVID, terus yang kedua itu kita ubah, terus yang kedua itu kita ubah orang yang terdampak. Habis itu kita ke analyze, terus analyze, terus compare means. Habis itu ada kayak pilihannya lagi, kita pilih yang on way ANOVA. Kita yang COVID itu kita masukin di dependent list, tabel paling atas. Terus orang yang terdampak itu kita masukkan di faktor. Nah, kita sudah dimasukin semua kan, jadi kita pergi ke pos
search, kita centang yang LSD. Nah, habis itu ke continue, kita ketik OK. Sudah muncul data-data yang kita cari. Setelah jadi tabel kayak tadi itu, jadi kita harus menginterpretasikannya. Untuk interpretasi tabel ANOVA itu ada dua pengambilan keputusan. Yang pertama itu bila nilai F hitung lebih kecil daripada T tabel maka H0 diterima, dan bila nilai F hitung itu lebih besar dari T tabel maka H1 yang diterima. Dan dasar pengambilan keputusan 2 itu bila nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 maka H0 yang diterima, dan bila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti H1 yang diterima. Nah, berdasar pengambilan keputusan 1 diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 13,701 yang artinya lebih besar dari F tabel yang sebesar 3,10 sehingga H1 yang diterima dan menolak H0. Sedangkan berdasarkan pengambilan keputusan 2 diketahui bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 sehingga H1 diterima dan menolak H0. Untuk interpretasi tabel multiple comparison, kita itu harus membandingkan ketiga-tiganya. Terdapat perbedaan signifikan virus COVID yang diperiksa, ODR orang dengan risiko dan ODP orang dalam pemantauan. Karena hasil uji ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjut. Dalam hal ini menggunakan LSD yang kita centang tadi. Uji lanjut ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan nilai ujian statistika dan membandingkan antara pasien yang terdampak COVID diperiksa versus ODR orang dengan risiko, ODR versus ODP, dan ODP versus diperiksa. Adapun hasil uji lanjut LSD ini diperoleh hasil pada tabel multiple comparison. Hipotesis yang dilakukan pada uji lanjut ini adalah H0 tidak terdapat perbedaan nilai ujian statistika yang signifikan antara orang diperiksa dan ODR. H1 terdapat perbedaan nilai ujian statistika yang signifikan antara merek 1 dan merek 2 yang diperiksa versus ODR, ODR versus ODP, dan ODP versus diperiksa. Adapun dasar pengambilan keputusan dari hasil analisis ini didasarkan pada hal berikut. Bila nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05 maka H0 yang diterima, dan bila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H1 yang diterima. Berdasarkan pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai signifikan perbandingan nilai ujian statistika orang diperiksa dengan ODR orang dengan risiko adalah sebesar 0,05 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 sehingga H1 diterima dan menolak H0. Terus berdasarkan pengambilan keputusan kedua tersebut diketahui bahwa nilai signifikan perbandingan nilai ujian statistika ODR dan ODP adalah sebesar 0,015 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 yang sehingga dia menerima H1 dan menolak H0. Berdasarkan pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai signifikan perbandingan nilai ujian statistika ODP dan diperiksa adalah sebesar 0,030 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 sehingga H1 diterima dan menolak H0. Untuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil uji lanjut dengan menggunakan metode LSD dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai ujian statistika antara 3 orang dengan gejala masing-masing yang diperbandingkan, yaitu meliputi diperiksa versus ODR, ODR versus ODP, dan ODP versus diperiksa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.